bersama di bawah rintang hujan yang tenang, di mana pada awal lutut itu dikelilingi 3 orang mantra. Satu mendongkran pistol ke hadapan kepalanya. Dia hampir membunuh Sedekah waktu itu, benar-benar hampir. Mengaburkan dari langsung terbaring di rerumputannya basah. Coba bersiap alasannya menabur garam kalau itu bukan untuk air yang seperti ini. Apa yang kau lakukan? Keluar, bentak Jongkil dengan suara lantang. Saudaranya muncul di tempat ini dapat membahayakan mereka berdua, namun alih-alih bergerak batu adiknya malah berdiri dan menenteng melawan balik. Kau terlaluan, pikir Jei. Jika kau punya urusan denganku, maka lakukan hanya padaku dan jangan menyeret kakakku. Kau memang tidak tahu atau hanya pura-pura tidak tahu. Dungu memanggil berhenti berkelakak, tak bersalah. Kalian berdua juga sama. Aku akan membuat kalian membayar atas tindak kekerasan terhadap saudaraku. Aku pikir ini hanya underplan. Tidak terpikirkan olehnya bahwa temannya seperti kehilangan akal sehat, dihutakan oleh dendam dan amarah yang membuat muncul jadi kalah pada satu-satunya wanita di ruangan. Kau ingin membunuhku, semakin menjadi alih-alih ketakutan Jei melatar dan melakukan apa yang kau cincai. Biar aku saja yang mengurus ini, anak bodoh. Sialan, jangan memukul lantai. Lepaskan adikku, ini urusan kita berdua. Kim Tae-yong, tidakkah kau merasa malu dengan biarkan saudara mengomongkan ampun untukmu seperti itu? Tanya Tae-yong di tengah ketegangan. Bapak selalu begitu, sejak dulu dia hanyalah boneka ayah kami. Jangan tertegun mendengar perkataan adiknya. Sekarang karena aku sudah tidak perlu pura-pura lagi. Lakukan dengan benar, tantang Jai. Baiklah, Jai jangan melebarkan mata, tidak percaya akan apa yang dilihatnya. Brengsek, tepatmu di lantai, Rian menahannya. Aku akan membunuh Kim Tae-yong, kau harus membayar. Kau telah menyakiti adikku. Jai berusaha tenang meski sekujur tubuhnya bergetar dan bibir membiru layaknya orang yang terjebak dalam kolam di tengah musim dingin. Kau pikir aku tidak melewatkan tembakanku? Kau tidak mengenalku sebegitu. Selintir darah mengalir keluar dari paha Jai. Luka yang diteritanya sebentar lagi akan membuatnya tumbang ke lantai. Kim Tae-yong jangan melukai meraihnya, namun Hanbyo dan dia tidak akan melepas itu saja. Kemudian kalian berdua tidak berarti apapun bagiku, ungkap Tae-yong bersetan dengan mengklik Jai. Datanglah lagi, datang dengan lebih baik penderitaan yang kalian ingin aku merasakannya, karena jika nanti aku menangkap kalian lagi, kalian akan habis hatiku juga. Tae-yong membungkuk pada seorang di ambang pintu sebelum pergi. Untuk mendengar Lia dan Hanbyo menyusulnya meninggalkan Jai dan Chongil dalam rasa kaget dan takut yang bercampur. Jai, jangan meluapkan mata dan langsung menarik Jai ke belakang. Dengar, aku bisa jelaskan. Tutup mulutmu, anak bodoh, dasi sang ayah. Memukuli Jai tidak ada gunanya, dia yang paling tersakiti
ibu kalian, karena kalian juga tidak. Dia jadi melayangkan ancaman padaku dan aku tak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, Jay berteriak kesakitan dan saat rambutnya dijambak dan ditarik kuat. Jangan lari ngesat. 12 bulan ayah mereka masih berlalu lepas. Aku bisa sendiri. Jangan dengarkan saya ke dalam mobil. Aku sangat malu gara-gara kalian. Perasaan terhadap kedua anak beradik duduk pada halaman belakang gedung. Dia saksikan dengan jelas oleh ketiga pria yang berdiri di balkon. Menebar lembek bicara pria membungkuk menaruh dahabnya di atas dagu tangan pada atas pagar ini tidak seru. Kalian malah nafas panjang jika jadi kau akan gunakan peluru asli. Setidaknya jika tidak ingin membunuh, maka arahkan ke bagian lain. Menyiksa seorang tidaklah buruk, malah itu yang akan lebih menyenangkan. Ingat, aku lagi bahagia bisa terisi dengan peluru asli bodoh. Ali sambil melengkung, Day menggunakan 3 barisan pada jahi. Keluarga kan juga begitu. Jika sudah tahu, maka diamlah, sialan. Dan Anda bersedekap dan menoleh ke arah sebaliknya. Diamnya itu. Siti dan Pikap Taeyong menyimpan kembali ponselnya. Pergilah, dia memberi saran. Biar kami yang mengurus sisanya. Semua sudah selesai, apalagi yang diurus. Tiap 16 daerah. Anda menyambut kedatangan saya istri. Apa ini? Apa yang kalian lakukan di sini? Aku tak tahu apakah Gil dan Gil sudah pulang. Aku merasa bersalah lihat kenapa kehidupan mereka. Apa jangan-jangan mereka ikut tersinggung pada perkataanku? Itu bisa saja. Ia bergumam dengan diri sendiri. Seibu sudah pulang lebih dulu dan hal itu membuatnya makin penasaran tentang Ora dan pemilik jas yang tersambar di bawahnya ini. Sungguh udara Blaise hujan cukup menusuk. Jadi untung saja jas tersebut masih bersamanya. Kehangatan serta aroma parfum yang sunyi masih melekat dan membuatnya merasa tenang. Di mana perginya? Di dalam, jawab Rian. Ya, jika di dalam sudah pasti kutemukan sejak tadi. Kau yang cari. Menyusahkan sekali ini. Tunggu, kenapa api tidak mau menyala? Berikan padaku. Dia merebut kotak korek api tersebut yang menyundul api kecil pada ujung sumbu lalu melemparkannya ke atas tumpukan pakaian. It's get warmer, nice. Dan dia mendekatkan tangan ke api. Kita hanya kekurangan marshmallow. Dia tidak mempermasalahkan kau melakukan hal seperti ini, tapi dia juga santai menanggapimu. Padahal bagianmu berdarah. Dia sudah biasa dari saat mempergokiku baru pulang ke rumah setelah aku keluar bersamamu. Rian, aku langsung menjelaskan dan dia malah minta kami yang di dokter bisa. Tapi keesokannya hari semuanya kembali seperti semula, seperti tidak pernah terjadi sesuatu. Jadi di saat muda It's all about communication. Aku menyadarinya di hari yang kuceritakan tadi saat dia mempergokiku. Rupanya aku hanya perlu menjelaskan secara baik-baik pada istriku dan Oila. Semuanya juga langsung baik-baik saja. Keadaan setiap orang berbeda. Jauhkan tanganmu dariku. Ya, jangan bilang kau tidak pernah memberitahukan hal begini pada istrimu. Ya, berhak tahu. Apa jangan-jangan kau takut?
Jangan harap nolak Taeyong mentah-mentah kemudian beranjak pergi. Ngomong-ngomong, aku ingat jika Taeyong menangis di hari pernikahannya. Apakah dia benar-benar mencintai kekasihnya dan dinikahinya itu, tapi tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan rasa harunya. Di saat aku tapi semaunya banyak, sebelah 12 yang ada di kecil, kedua manusia itu langsung mendapat kata tajam dari orang yang masa lalunya mereka ungkit barusan. Yang tersentak kemudian membeku pada sela-sela cemarnya dimasuki oleh cemari panjang dan besar yang datang menyergapnya dengan kehangatannya. Suara berat sudah berasal tanpa perlu kontak fisik, jadi dapat dibayangkan bagaimana ia harus mengontrol isi pikirannya. Taeyong menarik tangan segera sesuai dengan yang diminta. Ia lantas berbalik dan menemukan bahwa pakaian filmnya sudah berbeda. Baju turtleneck berwarna hitam itu bukan apa yang dikenakan filmnya sebelumnya. Bagus, sayang, protesnya lagi lepas. Apa yang sedang kamu lakukan? Memastikan bahwa kamu tidak terluka. Dari bagian mana kamu mendengar kami tadi? Tentang Jai dan kakaknya aku juga sudah dengar dari orang lain, tapi apa kamu menembaknya? Tidak kan? Tidak. Yan mengangguk. Kalau gitu kamu baik-baik saja, syukurlah. Kamu tak marah, kamu berusaha melindungiku. Aku tahu itu dan aku sangat percaya padamu. Dia menahan nafas panjang. Rupanya ini yang sungguh semudah itu dalam mengatakan sebuah fakta. Bukan begitu, meski wajah cemberut telunjuknya tetap bermain akal mengitari dada bidang dengan segala otot perut yang bersinar sampai ke kuping. Semua tersembunyi di balik kain hitam yang tipis. Wajahku pasti jadi tomat ya. Bibir Pink itu langsung terangkat membantu senyum yang sangat indah, namun perhatian Taeyong sedikit terbagi dengan nafsu yang ceritain istri jadi ingin laka-laka mencium dan mari kita pulang. Taeyong menurunkan tangan mereka menambah kehangatan manis yang menciptakan detak keharuan hingga perut. Taeyong, kamu sudah makan? Sayang, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba bertanya? Jika kamu tahu nama mereka, katakan segera padaku. Nama? Ada yang mengajakmu berkelahi di toilet. Toilet bukan maksudku. Jangan, kamu tak perlu berusaha payah. Tadi Legion dan Liviol juga membantuku, jadi mereka tak termasuk. Martha yang menunduk, dia orang yang diperkenalkan Jay sebagai temannya. Menurut Martha agak kejam. Dia menundukku yang tidak seperti operasi atau tidur dengan lawan mainku, padahal aku tak pernah melakukan semua itu. Lalu dia tadi juga menghina dan merendahkan kamu sebab melihatku yang tidak berdaya. Aku langsung marah saat itu dan menabraknya. Di balik sikap ragu yang tak ingin menatap ke atas, Taeyong menaruh senyum padanya. Kelihatan perhitung dengan cara rambutnya dan berkata, lebih baik sehari menjadi singa ketimbang 1000 hari menjadi seekor kelinci kecil.
peduli tentang bagaimana orang lain memandangku. Aku hanya tak mau kamu terluka. Tapi itu tidak masuk akal. Mereka bicara seolah tahu segalanya tentang kita. Setiap orang punya opini masing-masing. Terlalu melelahkan jika harus mengikuti semuanya. Ian merucukkan bibir. Ayahku tidak suka topinya kamu dibilang. Tidak becus mengurus istrimu, dan yang bisa kulakukan sebagai istrimu hanya memarahi mereka. Aku tak tahu bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu. Lagi kita tahu kita tidak salah, maka tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Malah mereka yang salah karena menilai terlalu cepat. Aku akan cari cara yang membuat mereka mengerti untuk tidak ikut campur lagi. Bukan apa-apa, tangan itu merangkul dan membelai kepala sang istri. Saat ini yang terbaik yang perlu kita lakukan hanya bersabar. Kamu yang menyipirkan mata. Apa kamu tahu bahwa Jay menyebarkan gosip orang-orang bahwa dulu kalian pernah berundangan tapi batal karena aku? Batalnya bukan karena mau kosong sekali, tapi kamu tahu, aku tahu dari Jay, dia orangnya memang seperti itu sejak dulu. Dia mendesahku, malah tahu sifatnya dari Yoon Sebum. Itu pun juga hanya setengah percaya sampai kamu bilang begitu. Tidak apa-apa, semuanya akan jadi lebih baik mulai sekarang, aku janji. Ada yang salah? Aku sedikit pusing. Theo sampai menempelkan telapak tangan dan menurutnya sang istri baik-baik saja. Mungkin kamu lelah, kita akan pulang sekarang. Ia langsung tersenyum sumringah saat suara berat yang serak ia harapkan menyanya. Apa yang kamu lakukan? Alih-alih menjawab, sang istri terkikik melihat tingkah manja seperti ini dan disuguhkan oleh orang yang duduk di atas perut Theo yang merasa tegang, lalu mulai mempergunakan kelihayan tangannya. Apa ya, Ian tahu suaminya tergoda dengannya sebenarnya. Tanpa begini pun kadang ada beberapa waktu saat apa yang dilakukannya langsung membangunkan sang suami. Ian sendiri suka menjelaskan bagaimana ya pasti pikiran suaminya sangat sulit ditebak. Terserah kamu. Aku dengar terserah ada kata-kata andalan untuk membuat kamu bertekuk lutut. Jadi kamu mau aku bertekuk lutut padamu? Keinginan yang beresiko. Sahutnya terdengar lebih berat rupanya. Theo kesulitan menahan diri dan ingin cepat memelukkan istrinya. Apa yang mau aku perlihatkan dulu pada kamu? Ian Laji menginjangkan sesuatu dalam sana, bentuknya panjang dan berwarna pink, serta terdapat layar digital kecil di tengah-tengah. Pikir kamu akan ke rumah sakit dulu? Ya, tapi aku sudah tidak sabar. Pelan-pelan ia berpegangan erat di dalam gendongannya menuju kamar mandi. Kamu tidak sabar sekali, kupikir kamu akan biasa saja. Ini, dia menurunkan dengan pelan serta membenarkan kembali bajunya. Lakukanlah.
Mereka lagi menaruh wajah tampan itu di setelah dikatakan demikian, tentu saja hatinya merasa berat. Mereka pasang suami istri, jadi apa yang maluku dengan dia begitu dugaan Yen. Berhasil mencoba gelagat suaminya. Sudah, berlah sebentar ya. Berapa lama? Tunggu dulu. Menunggu begini membuatnya cukup kesal. Sepertinya aku hanya sedang kelelahan, makanya terlambat. Senyum getir dan suaranya serak. Siapa yang tidak bisa menduga apa yang dirasakannya saat ini. Tidak perlu dipikirkan, Teh menangkapnya heran. Maaf, tidak perlu. Kita punya banyak waktu. Tapi sampai kapan? Yang berucap dalam tangis, kita sudah menunggu cukup lama. Akan ada saatnya, kamu tak perlu khawatir. Tapi kalaupun memang benar kamu tak hamil, aku tetap tidak akan tenang sebelum kau kenapa periode terlambat itu berarti hal lain dan aku tak mau itu terjadi. Theo mengerti darat menemukan stiker yang masih menempel di alat dan warnanya serupa, ukurannya juga sampai menyerupai layar sebenarnya. Aku tak akan meninggalkan kamu sendirian. Dia mengucapkan ini, lalu kedua pipinya, kamu sedang hamil. Tapi Ian membelakang mata. Apa yang tadi kamu katakan? Dan kali mendapat penjelasanmu, bukannya kamu bisa berikan padaku. Aku tadi berdegup kencang dan simbol bayi di ujung layar. Aku positif. Aku hamil. Kamu hamil. Theo tersenyum. Tetap harus ke rumah sakit, berarti ya sekarang kita punya hal lain untuk dilakukan. Teh, kita tersenyum dalam kelinangan air mata. Kamu apa-apaan, sabar dulu, jangan lepaskan bajuku. Ini waktunya mandi. Kamu lihat jam. Mandi bersama kamu berpotensi berlangsung seharian. Aku lebih baik mandi sendiri.